Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat autor, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 10. Sayang banget kakak masih muda, tapi mau aja sama papa yang udah tua, tambah Zara. Mendengar itu Mara sempat terkekeh pelan. Papa kamu masih ganteng, ujar Mara dengan tangan yang telaten, membersihkan satu persatu udang yang nanti akan dimasak. Zara hanya bergumam tidak jelas. Selanjutnya keadaan kembali hening. Mara sudah selesai membersihkan udangnya, dan bumbu untuk masakan juga sudah siap. Ketika sedang menyiapkan wajan untuk menumis bumbu, Mara dan Zara dengan kompak menoleh, ketika sama-sama merasakan sebuah kecupan mendarat di masing-masing pipi mereka. Sudah bisa ditebak pelakunya tentu saja Vano. Lagi masa apa sayang-sayangku? Tanya Vano. Awas pak, ganggu. Ujar Zara mendorong dada sang papa menjauh. Ayo sayang, biar Zara aja yang masak. Ajak Vano. Merangkul pinggang Mara mencoba membawa wanita itu menjauh dari dapur. Aku mau bantu Zara masak. Om, ucap Mara. Om? Kaget Zara sambil menggigit bibir untuk menahan tawanya. Tapi, meski sudah sebisa mungkin ditahan, tawa Zara meledak juga. Gadis itu mengeluarkan tawa pelan sambil memberikan tatapan mengejek kepada sang papa. Emang papa udah tua, sama pacar sendiri aja dipanggil om, ucap Zara di sela tawanya. Mending cepet nikahin deh. Kapan lagi bisa dapet yang muda kayak Kak Mara? Biasanya kan pacar papa yang udah pada punya cucu. Ujar Zara kembali tertawa puas, melihat wajah kesal yang sang papa berikan untuknya. Meski sudah menahan diri, kekahan pelan juga akhirnya terdengar dari Mara. Ia terkekeh sambil menunjukkan cengirannya. Saat mendapat tatapan penuh peringatan dari Vano. Enggak lucu ya? Arah! Ucap Vano kekesalan terdengar sekali dari nada suaranya. Om! Bukannya berhenti Zara malah semakin menjadi. Kapan lagi ia bisa menggoda sang papa? Karena biasanya papanya itu yang lebih sering menjahilinya. Sambil terang-terangan mengeluarkan dengusan sebalnya. Vano membalikan tubuhnya. Kemudian dengan langkah menghentak kesal pria itu berjalan menjauh dari dapur. Papa kamu ngambek, ucap Mara. Biarin aja. Balas Zara sambil tertawa puas. Meski belum 24 jam saling mengenal, siapa sangka kini obrolan mengalir begitu saja dari Mara dan Zara. Untuk Mara sendiri keadaan sudah tak setegang sebelumnya. Ternyata Zara sangat asik. Ucapan yang keluar dari mulut Zara memang terkesan belak-belakan namun apa adanya. Tanpa diminta, gadis itu kini dengan semangat sedang menceritakan kekasih Vano sebelumnya, yang ternyata sudah memiliki 3 orang cucu. Kok bisa sih kak mau sama papa? Sayang banget loh. Nanti kakak masih cantik papa udah tua. Tambah Zara. Tatapan Mara yang semula tertuju pada udang yang sedang Zara bakar, kini melirik gadis cantik yang berdiri tepat di sampingnya. Mara sempat dibuat kagum dengan telinga kiri Zara, yang cukup banyak terdapat tindikan, tampak dihiasi dengan anting-anting cantik yang terlihat sangat cantik. Nanti aku yang jaga papa kamu supaya tetap ganteng. Ucap Mara sambil terkekeh pelan. Papa kamu juga baik? Tambah Mara tapi terdengar sedikit ragu. Aku bukannya nakut-nakutin kakak tapi papa itu brengsek. Kak, ucap Zara. Kali ini menoleh ke arah Mara sambil memberikan wajah seriusnya. Kakak masih muda. Masa depan kakak masih panjang. Jangan buang-buang waktu kakak sama papa. Tambah Zara. Dari sekian banyak perempuan yang dekat dengan sang papa, baru kali ini Zara berani berbicara seperti itu, mengatakan secara gamblang jika papanya adalah laki-laki brengsek. Papanya itu memang bisa memposisikan diri untuk menjadi orang tua yang sangat baik dan bertanggung jawab. Tapi sebagai seorang pasangan jujur saja, Zara tak ingin laki-laki yang seperti papanya. Zara selalu berharap, jika kelak ia dipertemukan dengan laki-laki yang bisa cukup dengan satu perempuan. Mara yang bingung bagaimana meresponnya, hanya membalas dengan gumaman tidak jelas. Andai Zara tahu jika hubungannya dengan papa gadis itu tak seperti yang Zara bayangkan. Tidak ada yang dirugikan di antara mereka.
Sebab hubungan yang terjalin sudah saling menguntungkan satu sama lain. Dengan Vano yang mendapatkan tubuhnya, sedangkan ia mendapatkan bayaran atau dalam kata lain dirinya adalah PL pria itu. Mara yang malas membahas perihal Vano, sengaja mengalihkan obrolan mereka dan ternyata berhasil. Keduanya kini beralih asik bercerita perihal film. Karena ternyata Mara dan Zara sedang menunggu bagian kedua, series yang sama akan ditayangkan akhir tahun nanti. Sampai tak terasa semua udang sudah selesai dibakar. Makanan sudah Mara susun di meja makan dan siap untuk disantap. Susulin papa. Kah? Oke. Mara langsung membawa langkahnya menuju kamar untuk mencari Vano. Namun ternyata di dalam sana kosong. Kini Mara beralih berjalan menuju ruang kerja Vano. Tangan Mara terulur untuk mengetuk pintu ruangan tersebut, yang tak tertutup rapat namun tak juga ada sahutan dari dalam. Untuk mengecek keadaan di dalam sana, Mara memutuskan untuk membuka sedikit pintu, dan siapa sangka ternyata Vano ada di dalam. Pria itu tampak sibuk dengan komputernya dan sepertinya sengaja tak memedulikan kehadirannya. Ayo makan dulu, Om, ajak Mara. Namun Vano tetap bergeming di tempatnya lengkap dengan wajah masamnya. Mara tahu betul Vano sedang ada dalam mode merajuk. Dan ini kali pertama Mara berhadapan dengan Vano yang seperti itu. Om, marah ya? Tanya Mara berdiri di samping Vano. Tangan Mara terulur mencoba memberikan elusan pelan pada wajah Vano, tapi pria itu sengaja menyingkirkan tangannya. Dih, udah tua juga ngambek. Cibir Mara sengaja menyentil pelan bibir Vano. Kamu nggak usah ikut-ikutan Zara. Yah, tua-tua begini Om masih ganteng. Masih kuat tusuk kemem kamu semaleman. Ujar Vano sambil memberikan tatapan datarnya. Iya deh percaya. Balas Mara agar cepat. Ayo makan dulu. Ajak Mara. Tujuannya mencari Vano untuk mengajak pria itu makan. Bukannya membujuk Vano yang sedang merajuk. Jangan panggil Om lagi. Pinta Vano. Loh kenapa? Om sendiri yang pernah bilang kalau suka dipanggil Om? Ucap Mara. Sekarang nggak suka. Ujar Vano sambil menggelengkan kepalanya. Terus apa, Pak Vano? Ini bukan di kantor. Terus maunya dipanggil apa? Sayang? Balas Vano yang langsung mendapat cibiran Mara. Dih, enggak ya. Tolak Mara. Aku ngambek. Loh? Ucap Vano seraya mencebikkan bibirnya seperti anak kecil. Ya udah terserah. Balas Mara tak acuh. Tak ingin susah-susah membujuk Vano yang mendeklarasikan diri jika sedang merajuk. Mara memilih melenggang pergi begitu saja melangkah keluar. Meninggalkan Vano yang wajahnya semakin ditekuk masam. Mana papa? Tanya Zara saat melihat Mara kembali hanya sendiri. Masih marah? Balas Mara. Kita makan duluan aja. Kak? Nanti juga kalau lapar datang sendiri. Ucap Zara yang Mara balas dengan anggukan kepala. Keduanya mulai menyantap makanan yang ada di atas meja. Dan sesuai dengan ucapan Zara, tak lama Vano bergabung di meja makan. Pria itu duduk di kursi yang ada sambil menghempaskan tubuhnya kasar. Mara dan Zara hanya saling melirik. Melihat Vano yang sengaja sekali makan dengan gerasak-gerusuk. Bahkan kali ini Vano sengaja mengecap makannya. Yang bener makannya. Pak? Tegur Zara namun Vano malah semakin menjadi. Pikir-pikir lagi deh kak kalau mau sama papa. Udah tua tukang ngambek lagi. Ujar Zara yang langsung mendapat tatapan penuh peringatan dari Vano. Rah. Emang bener. Kok? Balas Zara tak mau kalah. Selanjutnya Vano memang masih diam. Tapi pria itu melanjutkan makannya dengan lebih tenang, sampai makanan di piringnya habis tak bersisa. Selesai makan Zara langsung berpamitan pergi keluar bersama temannya. Sedangkan Vano mengajak Mara masuk ke kamar. Vano juga akan bersiap pergi ke tempat game. Namun bukannya cepat siap-siap, kini Vano malah duduk di sofa yang ada di dalam kamar sambil asik memeluk tubuh Mara. Om, maunya dipanggil sayang, pinta Vano. Itu juga panggilan sayang. Loh, ujar Mara. Om. Mara sengaja mengucapkannya dengan semesra dan semenggoda mungkin, sambil memberikan dengusan pada leher Vano yang menimbulkan erangan pelan dari pria itu. Ya udah, balas Vano pasrah saja.
Mamanya Zara kemana? Tanya Mara. Ada. Kenapa? Mau kenalan? Vano balik bertanya. Enggak. Balas Mara seraya menggelengkan kepalanya pelan. Kenapa cerai? Tanya Mara. Kami enggak pernah cerai. Jelas Vano yang langsung membuat Mara menegakkan tubuhnya dan menggeser duduknya menjauh dari Vano. Loh? Mara berseru kaget sambil memberikan tatapan horornya. Jadi selama ini Vano masih suami orang? Om belum pernah menikah. Jelas Vano kembali membawa tubuh Mara merapat kepadanya. Zara lahir karena kenakalan masa muda. Jelas Vano sambil memberikan kecupan mesra di pundak Mara. Usia anak perempuannya tak terlalu jauh dengan usia Mara. Emangnya sekarang udah nggak nakal? Tanya Mara yang Vano balas dengan kekahan pelan. Buat sekarang ini nakalnya cuma sama kamu. Ujar Vano meremas mesra bemper Mara. Seenggaknya kalian tanggung jawab, enggak dibuang gitu aja. Gumam Mara. Mengingat jika dirinya juga sama seperti Zara hanya saja nasibnya berbeda. Orang tua Zara masih bertanggung jawab dengan merawat dan mendidik. Bahkan bisa Mara lihat sendiri jika rasa sayang yang Vano miliki untuk Zara sangatlah besar. Terbukti dengan banyaknya foto-foto kebersamaan Vano dan Zara di rumah ini. Sedangkan ia dulu dibuang di panti asuhan. Vano hanya membalas dengan gumaman tidak jelas. Om mau? Sayang, pinta Vano. Tangannya sudah tak bisa diam. Kini sedang bergerak bergerilya di tubuh Mara. Loh, katanya mau ke tempat gym? Itu bisa besok lagi. Tapi ini udah nggak bisa nunggu. Ujar Vano mengelus terong besar dan panjang sambil memberikan tatapan menyeringai. Mara dan Vano masih sama-sama berada di sofa dengan Mara yang duduk di atas pangkuan Vano. Suara kecupan bibir terdengar menggema di dalam kamar. Sembari asik saling berbagi pagutan nikmat, Vano sengaja mengeratkan dadanya pada Mara. Kaos yang semula Mara pakai sudah berhasil Vano lepas. Dan ia lemparkan begitu saja di atas lantai. Tangan Vano juga sudah tidak bisa diam. Terus bergerak bergerilya mesra pada Mara. Dengan tak sabaran, Vano melepas kaitan yang dipakai Mara, hingga tangannya bisa semakin leluasa bergerak di sana. Dengan perlahan, Vano membaringkan tubuh Mara di atas sofa, sembari tangannya bergerak menarik penghalang yang Mara gunakan. Vano mulai bergerak turun, yang membuat erangan tertahan seketika keluar dari mulut wanita itu. Mara sengaja membiarkannya agar Vano bisa lebih leluasa menjelajah. Ini enak banget, gumam Vano, memberikan tanda pada si kembar sembari menatap wajah Mara yang sudah mulai menjelajah turun, dan merambat melewati segala hal yang Mara kenakan. Hingga kini sudah berhasil menangkup kue apem yang hangat dan sudah terasa lumer. Ah, Om. Oh. Mara terus memerus meracau. Ia sudah tak tahan ingin segera dibawa Vano mendaki ke puncak tertinggi. Sayang, ayo cepat masukin. Aku takut lemah sebelum mendaki, ucap Mara dengan tatapan sayu. Bersambung.